Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sonora. Semoga pagi hari ini kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Bersyukur kita masih dikasih kesehatan, Anda masih beraktivitas, dan senang sekali kalau pagi hari ini Anda sudah stay tune di Sonora FM 98 Surabaya. Yang suaranya Anda dengarkan sekarang ini adalah Andre, karena si Andre akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan di program Dialog Sambang Parlemen, persembahan dari DPRD Kota Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Dan sahabat Sonora, sedikit informasi aja untuk Anda. Apa yang Anda bayangkan di tahun 2045 gitu kan? 2045, muka-muka saya masih dikasih umur panjang, sehat walafiat gitu ya, bisa melihat anak cucu kita. Indonesia ini diprediksi akan mengalami usia emasnya di tahun 2045, sahabat Sonora. Karena kenapa? Di saat itu Indonesia sudah genap berusia 100 tahun alias 1 abad. Nah, di usia ini Indonesia ini ditargetkan sudah menjadi negara maju dan sejajar dengan negara adidaya. Tentu saja momentum bersejarah ini ya tidak sulit untuk diwujudkan, walaupun keberadaannya masih sekitar 1/4 abad lagi, masih cukup jauh, tapi jauh-jauh hari sudah harus dimatangkan ya, agar sumber daya manusia yang terwujud ini bisa unggul, berkualitas dan memiliki karakter. Oleh karena itu diperlukan langkah strategis yang bersifat sebagai stimulus dengan sasaran generasi muda. Karena mau tidak mau generasi muda inilah yang nanti di tahun 2045 sahabat Sonora akan memegang tongkat estafet perjalanan bangsa ini. Nah, salah satu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan terciptanya generasi emas adalah dengan memfasilitasi pemberian beasiswa pemuda tangguh. Bagaimana peran DPRD Kota Surabaya dalam mendukung kebijakan ini? Dan yang paling penting, kita sebagai masyarakat luas juga ingin tahu bentuk pengawasan dan fungsi controlling yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya, khususnya komisi terkait ya, agar beasiswa ini bisa tepat sasaran. Pagi hari ini saya Andri Komarudin tidak sendiri karena ditemani oleh narasumber luar biasa saya. Ada Ibu Husnul Khotimah SPDI MPDI. Beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. Assalamualaikum Bu Husnul. Assalamualaikum Mas Andri, selamat pagi. Mohon dipakai Ibu mic-nya. Okay. Tes sudah ya. Sampun. Okay. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Andre. Kabar sehat Ibu? Kabar sehat Alhamdulillah. Mas Andre mudah-mudahan beserta tim dari Sonora juga sehat. Siap untuk terus menghadapi hari, karena ini adalah mengawali hari pagi itu memang harus dengan semangat. Sebelumnya saya apresiasi Anda telah meluangkan waktu berkenan untuk menjumpai sahabat Sonora pagi hari ini di selang kesibukan Anda yang luar biasa loh Ibu. Matur nuwun sangat. Alhamdulillah. Senang bisa mengawali hari kita dengan sarapan yang cukup berbobot ini Pak. Betul, ya. betul. Karena memang begitu sangat menarik, dan tentunya sebagaimana disampaikan tadi, kita pun juga bersiap untuk menyongsong Indonesia Emas di 2045. Sahabat Sonora, topik obrolan kita pagi hari ini di Dialog Sambang Parlemen episode hari ini adalah penambahan kuota beasiswa pemuda tangguh, upaya Pemkot mempersiapkan generasi emas. Bu, kita pengen tahu nih Bu, sebagai masyarakat biasa ya Bu ya, saya mewakili teman-teman masyarakat luas. Kita flashback ke belakang. Sejak kapan sih Bu program beasiswa pemuda tangguh ini sebenarnya pertama kali ada? Ada informasi nggak Bu buat kita semua nih? Seingat saya ya, ini sejak periode kami sebelumnya. Jadi mungkin ada sekitar, mungkin kalau hitungan sekarang mungkin ada 10 tahunan kali ya. 10 tahun? Ya, karena memang waktu itu kurang lebih ini ya saya kira, karena memang sebelumnya program ini berada pada Dinas Pendidikan. Baik. Sehingga kemudian karena kalau kita ngomong
wajar 9 tahun, kemudian ada keberlanjutan, dan itu memang yang mengawalinya adalah yang menginisiasi itu adalah Ibu Wali Kota Surabaya pada saat itu Bu yang Risma. sekarang Ibu Mensos, dan memang beliau menyampaikan kalau ya beberapa kali mungkin ya menerima masukan dari masyarakat, banyak nih anak-anak Surabaya yang berprestasi tetapi tidak bisa melanjutkan karena biaya gitu ya. Oke. Akhirnya kemudian kita berhitung sedikit karena tentunya kenapa kok sedikit-sedikit? Ya yang pertama adalah kaitan kemampuan anggaran. Setiap tahun berjalan anggaran pendapatan dan belanja daerah kita memang trennya naik ya. Maka kemudian segala komponen kebutuhan itu pun juga mengikuti. Baik. Gitu. Menarik tadi statement dari Ibu. Anak yang punya kemampuan, prestasi secara akademis, ada keinginan bersekolah, tapi secara ekonomi lahir dalam keluarga tidak mampu. Apakah ini memang menjadi target utama dari beasiswa ini, Bu? Secara umum adalah sebagaimana kita ketahui ya di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kita, memang kita berharap bahwa anak-anak kita ini anak-anak yang kemudian dia akan tumbuh dengan sumber daya manusia yang bagus. Toh pun demikian pada tahun-tahun mendatang Surabaya pun akan terus memiliki kesinambungan ya, yang nantinya perjuangan-perjuangan kita, perjuangan-perjuangan Mas Andri juga itu juga akan dilanjutkan. Nah ini yang kemudian memang harus kita siapkan generasi-generasi ini. Dan saya kira semuanya ya, tidak hanya Surabaya, di seluruh kabupaten kota yang lain itu tentu juga memiliki visi misi yang sama. Betul. Bagaimana kemudian anak-anak Surabaya, bagaimana warga kota Surabaya itu harus siap dengan segala perkembangan dinamika, segala perkembangan peradaban pendidikan, ilmu pengetahuan. Maka kemudian ini yang akan kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya. Kalau kita mewariskan harta, harta itu akan habis, gitu ya. Tapi kalau kita mewariskan ilmu, insya Allah itu akan sampai sepanjang hayat. APBD sudah dijedok. Betul. 2 pos yang menjadi prioritas bisa dikatakan begitu adalah pendidikan dan kesehatan. Itu. Kemudian relate dengan yang kita bahas pagi hari ini adalah penambahan kuota. Berapa banyak kuota yang ditambah? Penasaran saya jadinya. Iya, memang kuotanya sebenarnya tidak banyak ya. Karena sekali lagi kita masih ada anak-anak Surabaya yang saat ini masih menempuh pendidikan ya. Jadi misalnya masih ada sekitar, ini kalau misalnya kalau misalnya kita bisa sampaikan, kita jabarkan, anak-anak Surabaya yang saat ini menempuh di semester 1 itu 524. Baik. Yang semester 3 itu ada 1158. Kemudian yang semester 5 itu ada 543. Kemudian semester 6 itu masih ada 1, semester 7 masih ada 960. Artinya bahwa program ini masih terus berjalan ya, yang kemudian sampai anak-anak ini lulus gitu kan. Maka kemudian kami menambahkan pun juga tidak terlalu banyak. Karena apa? Yang pertama adalah kita menghitung kemampuan anggaran kita dulu. Sebenarnya kalau boleh jujur, cita-cita saya pernah menyampaikan kepada pimpinan, bisa enggak sih ini jadi 5.000 gitu ya. Dari awalnya? Dari awal 3.186 gitu kan. Jadi nambahnya mungkin sekitar berapa ya, 1.500-an gitu ya gitu. Sehingga kemudian anak-anak di Surabaya akan semakin banyak yang mendapatkan akses itu. Tentu kemudian saya pribadi pun juga tidak bisa egois ya, kemudian ngomong ini penting gitu, yang lain tidak penting kan, tidak begitu ya. Artinya kemudian kita berhitung sementara kemampuan kita baru di posisi sekian gitu kan. Artinya di 2024 insya Allah kami bersama pemerintah kota Surabaya sudah bersepakat untuk menambahkan sekitar 314-an ya. Jadi sehingga kalau dijumlahkan keseluruhan itu sekitar 3.500 gitu. Baik. Bu Husnul, banyak yang bertanya, nota program beasiswa kok aku gak tahu krungu, aku kategori mlebu
kudune yo jatahku aku mlebu mau masuk kategori. Nah ini mungkin perlu dipertegas dan diklarifikasi agar semua pendengar sahabat Sonora mendengarkan obrolan kita ini juga teredukasi. Syarat untuk mendapatkan beasiswa, namanya beasiswa apa Bu? Mohon maaf pakai mic Ibu. Oh, iya. Beasiswa pemuda tangguh. Pemuda tangguh. Syaratnya ini harus bagaimana agar bisa dapat beasiswa ini? Sebenarnya kalau begini ya, kami yang pertama Mas Andre, kami menerima masukan, saran kritik dengan baik dan bijak ya. Kami pun juga memahami memang mungkin barangkali keterbatasan kami sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait program pemuda tangguh ini gitu kan. Maka kemudian kami setiap program ini dibuka setiap semester itu ya, itu kami selalu menyampaikan, sosialisasikan dengan masif gitu ya. Baik itu melalui kanal-kanal milik pemerintah Kota Surabaya, melalui media, baik itu elektronik maupun media cetak gitu ya. Nah, termasuk juga bila perlu dibuatkan flyer sederhana, ditempel-tempelkan di kantor pelayanan publik ya, agar masyarakat kita ini tahu. Yang jelas itu syaratnya memang yang pertama adalah harus KTP Surabaya. Ini jelas dong, nggak mungkin ya kalau KTP tetangga gitu kan ya. Kemudian yang kedua sedang menempuh pendidikan. Gitu ya. Tingkat? Baik itu yang maksimal ya, ini ngomong maksimal semester 6 pada S1. Artinya misalnya kalau misalnya dia mau semester 1 nih, bisa gitu. Nah, kemudian dia harus daftar dulu, maksudnya masuk dulu, diterima itu? Dulu ke perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya. Berarti posisi perguruan tingginya tidak harus di Surabaya boleh, asal ada kerjasama itu tadi? Tidak, ada 11 10 apa 11 gitu ya, saya lupa, universitas yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota ini. Ada UNISA, ada juga UNER, kemudian ada ITS, kemudian juga ada UPN dan beberapa universitas lainnya. Artinya tidak semua itu memang universitas itu bekerja sama, karena memang ada aturannya, diantaranya juga triple helix gitu ya. Jadi anak-anak ini setelah mendapatkan pendidikan di universitas ini, mereka ini mau kemana kan begitu. Kemudian melampirkan surat keterangan tidak atau belum nikah ya, ini yang kemudian, karena ini kan dalam proses pembelajaran gitu kan ya. Kemudian kalau yang semester 1 dia wajib melampirkan rapot kelas 11. Jadi mungkin yang terakhir ya, rapot SMA begitu. Kemudian ini juga tidak hanya untuk yang memiliki prestasi akademik ya, tapi juga non akademik. Kemudian ada seluruh komponen dari syarat-syarat itu harus di-upload ya. Ke mana Ibu? Ada website yang kemudian atau aplikasi ya di bismart.surabaya.go.id. Jadi kan sekarang semuanya online nih, jadi diulang, harus bismart.surabaya.go.id. Bisa gitu. Tinggal klik, semua persyaratan bisa diupload di sana. Baik, menarik sekali ya obrolannya ya. Paling tidak Anda sebagai pendengar yang kebetulan di usia yang memenuhi syarat, ataupun para orang tua yang mendengarkan siaran ini dan ingin mendapatkan ya, silakan bisa langsung masuk ke kanal yang baru saja kita rekomendasikan. Udah bisa mulai daftar ya Bu Husnul ya? Atau bagaimana Bu? Belum, jadi karena memang ini kan kemarin pembukaan terakhir itu sekarang bulan November, mungkin sekitar Juli ya. Juli. Ya, waktu penerimaan mahasiswa baru itu kemarin itu di bulan apa ya? Itu ya selalu dibuka di awal penerimaan mahasiswa baru program ini adanya. Ya, kadang-kadang juga melihat karena jadwalnya ini kan juga berbeda-beda ya. Betul. Berapa besar sih Bu? Apa sih bentuknya, uang untuk biaya semester atau apa sih Bu beasiswa ini? Izin ya Mas Andre, nanti saya revisi terkait syaratnya yang mungkin ini juga disampaikan melalui media ini ya, untuk barangkali mungkin tahun mendatang dia mau daftar, maka memang bisa disiapkan sejak dini, dicicil gitu ya bahasanya. Mungkin yang pertama adalah
scan KTP, scan KK, scan atau tangkap layar bukti telah diterima di perguruan tinggi negeri. Nggih. Kemudian foto 4x6, kemudian transkrip nilai, ya, kemudian surat pernyataan. Ini biasanya surat pernyataan kan sudah ada nih di aplikasinya, dan kemudian itu disiapkan pada laman besmat.surabaya.go.id gitu. Baik. Jadi Berapa besarannya rupiahnya yang didapat Ibu, dan untuk pembayaran semester ini atau saya dalam bentuk apa? ngomong secara kalau di rata-rata saja ya, itu sekitar 18 juta Per anak per anak sampai dia selesai sampai kuliah. dia selesai kuliah. Nah, maka kemudian setelah dia kuliah, maka universitas juga harus juga bersama-sama dengan pemerintah Kota Surabaya ya. Anak ini setelah kuliah nih mau ngapain gitu kan. Nah, kalau misalnya kan ada nih kadang-kadang ini yang kemudian kita sebut triple helix ya. Jadi ada kerjasama gitu. Misalnya ini sudah lulus, dia akan bekerja pada seperti ini, sektor-sektor yang memang itu sudah disiapkan. Nah, itulah yang kemudian memang kita kita melihat jangan sampai anak ini setelah mendapatkan pendidikan kemudian dia tidak lagi lanjut atau mohon maaf menjadi pengangguran ya, akan menjadi sangat sia-sia. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kemarin beberapa waktu yang lalu memberikan juga kepada pemerintah Kota Surabaya melalui rilis-rilis yang kita buat. Program pemerintah Kota Surabaya ini kan banyak sekali. Betul. Ya. Ada sinau bareng, ada kegiatan-kegiatan lainnya yang kemudian itu bisa dikolaborasikan. Nah, saya bilang anak-anak ini yang kemudian penerima beasiswa Besmat ini bisa diminta untuk mengabdi ya, bahasanya gimana ya, dikaryakan begitu ya, untuk turut membantu pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan program itu. Semisal di Balai RW kan ada Puspakaga nih. Betul. Anak-anak yang kemudian dapat beasiswa Besmat tadi menempuh pendidikan psikologi misalnya, dia bisa juga ikut menjadi membantu guru di iya sana, di ya. situ, termasuk juga pada program sinau bareng, termasuk pada program-program yang lainnya yang saya kira kalau apa ya, kami pun juga bangga gitu ya kalau kemudian oh ternyata hasil yang kita upayakan ini berdampak loh gitu ya. Mungkin bahasanya kayak ngabdi gitu ya, kalau beasiswa di LPDP gitu kan dia harus balik gitu ya, membangi proposalnya kebermanfaatannya nanti untuk apa. Iya betul, biasanya setelah dia belajar di luar negeri itu kan dia diminta untuk balik kan kemarin gitu kan, untuk membangun negaranya. Betul. Gitu. Jujur Bu Husnul, di balik rasa optimis, sangat aware-nya legislatif dan eksekutif mewujudkan cita-cita mulia ini, sempat ada pemikiran pesimis, wajar Bu ya. Efektivitasnya seperti apa? Beasiswa aku kadang-kala disenang-senang untuk kayak tuku HP gitu kan, kayak tuku laptop gitu kan. Saya ingin tahu 18 juta itu diberikan dalam berapa term? Sekaligus di awal atau bagaimana? Sekaligus ya, tapi tidak ke rekening si anak loh ya. Ini langsung ke universitas dia. Oh langsung ke kampusnya. Iya, jadi kalau misalnya mau ngambil, ya memang ada uang saku ya, tapi kan tidak sebesar itu ya. Jadi yang dibiayai juga UKT, dia dapat juga uang saku gitu ya. Mungkin kalau uang saku yang akan ditransferkan kepada personal. Tapi kalau yang sifatnya UKT memang langsung ke apa namanya, universitas dia gitu. Jadi ya. si anak udah nggak usah mikir setiap semesternya harus bayaran. Iya betul. Itu SPP-nya berapa, langsung potong dari saldo rekening debit gitu ya. Iya, langsung di apa namanya, kalau uang saku iya, tapi kalau yang untuk biaya UKT-nya langsung dari pemerintah Kota Surabaya transfer ke kampus. 10 kampus ya sementara ini. Itu di Surabaya semua. Ada juga yang di Madura, Trunojoyo juga Trunojoyo. ada. Oke. Jadi sebenarnya informasi ini menjadi pilihan alternatif ya. Jadi walaupun ini program memberikan adik-adik kita atau remaja-remaja untuk kesempatan di perguruan tinggi, sementara ini masih sementara, MOU yang dibuat oleh di program ini dengan perguruan tinggi yang ada itu masih 10 sementara ya. Harapannya semakin ke depannya semakin banyak ya Bu Husnul ya. Kedepannya semakin banyak. Tentu saja ya, kita pun juga berharap itu ya, dan memang itu tadi memang kita memahami betul banyak kemudian universitas-universitas yang juga berharap bisa bersinergi ya. Hanya saja memang tentu mungkin ada
beberapa komitmen ya, termasuk juga kemudian komitmen bagaimana memastikan anak-anak ini pasca dia mengenyam pendidikan di sana, dia bisa mendapatkan kalau mau kerja ya kerja misalnya, gitu kan, atau kemudian atau ada hal-hal yang lain yang memang ini karena antar dua instansi ya, instansi pendidikan dan juga pemerintah Kota Surabaya, tentu komitmen ini juga harus dijaga. Fungsi controlling DPRD terhadap pelaksanaan program ini itu seperti apa? Apakah di separuh perjalanan anak ini mendapatkan pendidikan, ada evaluasi, sehingga itu nanti bisa menentukan ke depannya untuk diputuskan anak ini masih lanjut untuk mendapatkan beasiswanya atau harus diputus di tengah jalan karena memang ada hal yang dilanggar oleh si siswa yang bersangkutan atau gimana? Sekali lagi memang kalau kita bersama bersama masyarakat, kalau kami karena tugas kami itu ada 3, jadi ada controlling, ada evaluasi, juga ada penganggaran. Tentu ini juga menjadi evaluasi kita semua. Yang pertama adalah memastikan bahwa anggaran itu tepat sasaran, karena jangan sampai dengan anggaran yang lumayan besar ini tidak termanfaatkan dengan baik. Kemudian yang kedua itu adalah terkait tentang anak-anak ini lanjut enggak sih gitu. Misalnya ya, karena di perjalanan dia ternyata sudah mendapatkan pekerjaan gitu ya. Yang kemudian mau tidak mau ya karena sudah asyik dengan dunianya yang lain gitu ya, maka itu memang harus segera dipastikan. Tetapi sejauh ini kami saat kami juga diskusi dengan teman-teman di Disbud Porapar pun kami juga memastikan bahwa anak-anak Surabaya masih tetap ya, masih Bu gitu. Artinya semangat anak-anak ini akan terus kita harus kita jaga terus ya, dan memastikan mereka ini bisa menempuh pendidikannya dengan cepat ya. Pas jangan lah sampai, ya. Jangan sampai over semester. Iya gitu kan. Dan kemudian memang mereka selanjutnya mau apa kan kayak gitu. Jadi benar-benar terukur sejak awal, udah dilakukan screening siapa yang layak dapat agar tepat sasaran. Di pelaksanaannya nanti juga dievaluasi. Itu juga disurvei loh Mas Andre. Jadi ada survei juga. Jadi yang mengirimkan data itu hampir 2000-an ya. Tetapi kemudian kan tetap di screening ya, apakah memang anak-anak ini betul-betul layak masuk data gamis, data keluarga miskin kita, atau masuk pramis, dan itu pun sama dinas masih harus disurvei ke rumahnya. Memang anak ini betul-betul membutuhkan gitu kan. Jadi tidak sekedar kemudian menyiapkan anggarannya, tapi kemudian screening itu tidak dilakukan. Sisi yang lain juga beasiswa ini juga diberikan kepada mereka yang memiliki prestasi di non akademik, misalnya pernah mendapatkan piala atau penghargaan gitu ya pada tingkat internasional, nasional, pada kegiatan kesenian misalnya, olahraga gitu. Penentuan dia dapat. Menarik sih Bu Husnul ya. Baik, sahabat Sonora, di segmen selanjutnya nanti saya akan lebih banyak mengobrol. Pasti teman-teman di DPRD Kota Surabaya ini punya pertimbangan kenapa kuota beasiswa ini ditambah. Salah satunya mungkin semakin banyaknya peminatnya ya Bu ya, tapi mungkin ada pertimbangan lain. Dan kita masih bersama dengan Ibu Husnul Khotimah, SPD MPDI. Beliau adalah Ketua Umum Ketua Komisi D, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. Kita masih membahas topik bahasan penambahan kuota beasiswa pemuda tangguh upaya Pemkot persiapkan generasi emas. Pertanyaan menggantung sebelum iklan, mohon dipakai mic-nya Ibu ya. Tadi apa yang begini Bu? Oke. Kelihatannya mulia sekali program ini gitu ya, karena memang dibutuhkan dan tepat sasaran. Kemudian kuotanya ditambah. Ada pertimbangan khusus selain peminatnya bertambah. Nah, pertimbangan khusus ini apa? Kita pengen tahu Ibu, sehingga DPRD memutuskan kudu ditambah gitu. Dipakai Ibu. Ini gini, kalau kami melihatnya memang
kami ini kan kebetulan pembahasan APBD ini setelah kita jaring aspirasi, Mas. Jadi kami baru selesai reses, kemudian kami pembahasan di DPRD. Kami dalam reses itu kan menerima banyak masukan ya dari masyarakat gitu ya, saran kritik gitu ya, Bu gimana sih saya ini udah daftar misalnya, ternyata setelah saya minta cek gitu ya, oh ternyata ada data yang tidak terupload kayak gitu tuh ya misalnya. Tapi memang yang lebih banyak reasonnya itu adalah karena antusiasme masyarakat yang semakin tahun semakin tinggi gitu ya. Tidak sekedar untuk kemudian apa ya, tidak sekedar hanya suka-suka nambah aja nih sekian, enggak, tapi memang ada dasar yang kemudian harapan kita itu adalah banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan ini, terutama mereka yang masuk data gamis tadi gitu kan. Nah, yang kedua adalah terkait hadirnya negara. Ketika anak-anak Surabaya yang masuk pada data gamis gitu ya, dan kemudian mereka yang juga memiliki prestasi gitu ya, mau melanjutkan ini gimana sih gitu kan ya, atau yang prestasi ini kan juga perlu reward ya gitu kan, dia yang sudah membawa harum nama Surabaya gitu kan, maka kemudian diberilah reward. Salah satunya memang untuk bisa ke perguruan tinggi. Tetapi itu tadi salah satu syaratnya adalah anak ini harus diterima dulu di perguruan tinggi negeri yang telah bekerja sama dengan pemerintah kan begitu. Nah, yang lain adalah memang ya, di antaranya memang ya inilah salah satu bentuk perhatian kita, perhatian masyarakat Surabaya, karena sebenarnya yang harus kita pastikan itu kan masyarakat ini kan juga bertanya nih, Bu, aku ini kan bayar pajak terus nih gitu kan ya. Terus pajakku itu buat apa aja sih gitu ya. Kita sampaikan untuk membantu saudara atau warga kita yang kategori keluarga tidak mampu tadi, supaya dia bisa mengakses kesehatan, kemudian pemberian pendidikan gratis gitu ya, jalan dan lain sebagainya, termasuk untuk pendidikan tinggi ini. Bu Husnul, 10 tahun loh program ini udah berjalan, bukan waktu yang pendek. Pasnya berapa, tapi saya kurang lebih aja ya, kurang lebih Intinya aja. Bukan program baru gitu bukan kan? Program baru, betul. Ketika sebuah program itu bukan program baru, pasti selalu ada evaluasi di setiap perpanjangan program itu. Catatan khusus dari DPRD Kota Surabaya di periode sebelumnya, di gelombang sebelumnya, terkait dengan pemberian beasiswa ini apa, Bu? Evaluasinya? Pada saat ini kan peralihan ya, yang tadinya di Dinas Pendidikan sekarang ke Dinas Pemuda, Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Pariwisata. Catatan itu adalah kurang masifnya pemerintah melakukan sosialisasi. Di tahun-tahun awal itu belum banyak yang tahu, gitu ya. Sehingga masyarakat itu yang mereka masuk pada kategori atau masuk data kemiskinan itu ya cari-cari beasiswa sendiri gitu ya. Bahkan ada yang kemudian ya nyambi gitu ya, mungkin freelance kegiatan-kegiatan pekerjaan yang dia memang untuk bisa belajar gitu ya. Nah, beberapa kali memang yang tiap tahun itu catatan kita kok banyak ya yang kemudian nggak tahu gitu ya. Setidaknya itu setiap kami turun ke dapil itu kita kan selalu nyampaikan nih program pemerintah ini loh yang bisa diakses, dan mereka loh ada ya Bu gitu ya. Bahkan kemudian di eranya Bapak Wali Kota Surabaya ini beberapa waktu yang lalu, sejak kemudian SMA SMK itu dialihkan ke provinsi itu ya, akhirnya banyak masyarakat kita yang juga mengeluhkan, Bu dulu SMA SMK itu dikelola kota gitu ya, kelola Pemkot itu kita nggak berbayar gitu kan, enak gitu. Sekarang kami harus bayar, belum lagi kemudian karena sistem PPDB zonasi, maka kemudian anak-anak itu banyak yang tidak masuk, sehingga kemudian ya memilih untuk tidak melanjutkan. Akhirnya Pak Wali Kota bersama DPRD menyepakati ada penambahan beasiswa ada penambahan program ya, namanya program Pemuda Tangguh juga. Bedanya kalau yang tadi itu untuk perguruan tinggi, kalau yang
lain itu adalah yang satunya itu adalah untuk SMA SMK Oh, juga dan ada sederajat ada. Oke. Itu dapatnya 200.000 per bulan Mm-mm. dan seragam lengkap ya. Itu Oh, bentuknya fasilitas ada dua Mas, seragam, jadi 200.000 yang ditransferkan setiap bulan tunai. ke bank ya, ke rekening masing-masing dan juga seragam sekolah lengkap Oke, gitu. oke, Nah, oke. ini yang kemudian kita harapkan juga disambut baik ya oleh masyarakat karena di tahun sebelumnya itu Pak Wali dan DPRD bersepakat meletakkan 25.000 kuota. Oke. Tetapi malah yang terserap hanya 50% lebih gitu ya. Tetapi pada tahun anggaran berjalan selanjutnya alhamdulillah banyak sekali antusiasme masyarakat dan sekarang lebih banyak yang kemudian sudah bisa mengakses program itu. Mengaksesnya gitu ya. Jaminan utuh. Karena gini Bu, rentan ya Bu ya. Bentuk intervensi pemerintah dalam bentuk yang berbau uang tunai itu rentan Bu. Rentan sekali. Bilangnya dapat sekian, kenyataannya ternyata ada embel-embel dipotong PPN gitu kan. Enggak utuh lagi. Nah, ini mohon klarifikasi Bu. Benarkah nanti yang didapatkan utuh sejumlah itu atau bagaimana? Utuh insya Allah. Oke. Ya, kalaupun misalnya ada pajak ya itu kan dikembalikan kepada negara ya. Yang negara kemudian juga akan mengembalikan untuk pemenuhan kebutuhan. Tidak ada pemotongan sama sekali gitu ya. Kalaupun ada itu segera lapor ke kita atau kemana gitu. Tapi memang kalau yang beasiswa muda tangguh yang SMA SMK ini langsung by name by address gitu loh. Jadi di rekening itu bukan atas nama si A, si B, tapi atas nama dirinya sendiri gitu ya. Artinya apa? Tanggung jawab itu melekat gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada dan kemudian kita dan itu dirasa terbukti gitu ya, maka segera laporkan gitu. Insya Allah tidak ada yang seperti itu. Jadi masyarakat luas pun penerima manfaat ini bisa juga melakukan fungsi controlling, membantu DPRD juga kalau memang ada pungutan-pungutan sehingga mengakibatkan haknya tidak sebesar itu tadi 18 juta ya Bu ya kalau nggak salah. 18 juta itu bukan diterimakan uang loh ya. Jadi itu untuk OKT-nya langsung ke kampus. Ke kampus. Okay. Ya jadi Pemkot langsung gitu ya. Jadi nggak ada yang lewat gitu ke ini anak yang lewat hanya uang saku aja gitu. Oke. Betul. Bisa berkontribusi menyampaikan laporannya asal ada buktinya ya Bu ya. Asal ada buktinya. Ya. Kemana nih Bu saluran laporannya Bu? Bisa langsung ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kebudayaan Pemuda dan Pariwisata di Syola lantai 2 atau bisa langsung ke saya gitu kan. Pemerintah Kota Surabaya ini kan banyak kanal ya. Bahkan kemudian Pak Wali sendiri juga dengan cukup bijak, beliau juga membuka kalau ada apa-apa lapor ke kita gitu kan ya. Jadi sampai nomor teleponnya itu diberikan. DM Instagramnya Pak Wali juga bisa ya Bu ya. Iya, makanya kan banyak kanalnya, ada sosmednya dan semuanya aktif gitu. Bahkan kemudian kalau misalnya kurang pas ya menulis surat misalnya ke Pak Wali Kota atau menghadap langsung kepada dinas yang membidangi program tersebut. Baik, penambahan kuota idealnya sejalan dengan efektivitas yang didapatkan. Efektivitas ini kaitannya dengan tujuan dari program ini gitu ya Bu ya. Adakah progres efektivitas yang terukur Bu di setiap gelombang pemberian beasiswa ini? Karena belum tentu penambahan kuota itu efektivitasnya juga ikut meningkat gitu ya. Nah, kalau yang sekarang sedang berjalan ini adakah catatan dari DPRD kalau di sebelumnya jumlahnya segini, efektivitasnya segini, harapannya kuota segini, nanti peningkatan efektivitasnya segini, gimana Ibu? Kalau yang sebelumnya memang gini ya, kalau ngomong pos anggaran itu kan memang kita harus bicara dan mengamati betul secara rencana kegiatan itu secara mendetail ya. Kira-kira pemerintah Kota Surabaya ini APBD-nya di tahun mendatang berapa ya kemampuannya gitu kan. Apalagi memang
tahun kemarin itu pemerintah pusat menitik beratkan pada pemulihan ekonomi gitu ya. Kami pun juga berhitung gitu ya. Kayaknya mampu nggak ya gitu. Terus kemudian bismillah dihitung nih gitu. Oh cukup gitu. Tapi memang itu tidak kesepakatan secara personal seorang Kusnul ya, tapi itu juga dibahas secara detail di rapat-rapat kami dengan dinas terkait, yang kemudian kami pun juga berharap bahwa program yang telah kita sepakati bersama ini di lapangan juga seiring sejalan. Kebanyakan kendalanya itu yaitu tadi terkait upload data. Kadang-kadang itu karena ini kan online ya, seringkali itu pas di jam berapa itu sempat sampai enggak masuk gitu ya, banyak, gitu kan. gitu ya, Trafiknya sampai banyak gitu ya. Padahal setiap jam itu banyak sekali yang kemudian mengunggah ya, kemudian data-data tersebut itu. Penutupannya biasanya periodenya berapa lama sih Bu dari dibuka pendaftaran itu? Kayaknya sepekan ya, seminggu. Minggu, iya. Kalau kemudian dilihat seminggu itu ternyata masih ada slot nih gitu kan ya. Seminggu belum itu ya, dari seminggu itu misalnya yang masuk 3.000 nih ya. Itu ya di screening dulu gitu ya, yang masuk indikator-indikator apakah syarat dia itu prestasi atau dia akademik atau apa gitu ya, termasuk juga administrasi lainnya gitu kan. Misalnya kemudian setelah melalui screening itu ternyata masih ada 1.000 nih gitu ya, maka dibuka lagi sesi kedua. Tapi seringkali kalau program yang ini itu nggak sampai lama. Karena gitu memang ya. banyak yang membutuhkan, Betul, banyak dan yang membutuhkan ya, gitu, betul. Adakah persentase khusus yang dibedakan untuk jalur prestasi dan jalur akademis untuk bisa mengakses program ini? Tidak, sama saja. Jadi memiliki proporsi yang sama, gitu ya. Tapi tetap ya, karena memang non akademik itu kan macam-macam ya. Betul. Misalnya pada bidang olahraga, pada bidang seni, dan itu kan biasanya kan mereka juga harus melampirkan sertifikat gitu ya, dan kemudian nanti dihitung gitu. Baik. Jadi insya Allah tidak ada yang berbeda, hanya saja memang ya karena memang kuotanya harus ditambah supaya semakin banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan program ini gitu. Program beasiswa pemuda tangguh ini di setiap tahun anggaran selalu ada ya Bu ya? Iya betul, karena kan anak-anak kan masih kuliah Mas. Jadi kan kayak tadi saya sampaikan masih ada yang semester 6 sekarang. Berarti kan dia pemerintah harus masih juga menghitung ya untuk kebutuhan di tahun di semester mendatang gitu. Demi si kelanjutan anak ini selesai studi betul ya. Sampai 8 semester kan ya, 4 tahunan gitu ya. Bahkan kalau misalnya nanti ini ya saya contohkan di bulan Agustus kemarin dan Februari besok itu sudah ada yang wisuda gitu kan ya. Artinya kan kuota itu kan kosong lagi kan, kosong ya. Nah, pembukaan tahun ajaran baru semester genap gitu kan terus buka kayak gitu. Jadi memang sekali lagi bahwa kita pun berharap tidak hanya memberikan ikan ya, tapi juga berikan ke air. Kolamnya juga, kalnya juga ya. Betul. Karena harapannya memang sahabat Sonora, efektivitas dari pemberian beasiswa untuk pemuda tangguh ini adalah afternya ya Bu ya, setelah dia memanfaatkannya untuk pendidikan di jenjang S1, harapannya dia bisa langsung bekerja, tidak menganggur. Karena muspro kalau kata orang Surabaya gitu ya Bu ya, kalau sampai menganggur itu. Dan harapannya juga bisa bersinergi dengan program-program kerja dari pemerintah kota lainnya, misalnya tadi melalui menjadi guru di Puspagra Balai RW-nya itu tadi di rumah Sinau Bareng ya Bu ya. Oke. Memang harus dikolaborasi seperti itu ya Bu ya, agar semuanya tepat sasaran dan iya betul. Dan kemudian di situ pun kami juga bisa merasakan ya, bisa memiliki bonding gitu ya. Ternyata emang program ini manfaat ya gitu kan. Jujur, seorang Husnul penginnya ini kan kuota udah dijedok ya. Tapi pasti ada behind the scene-nya lah ya, cerita sama kita. Waktu itu yang diajukan Ibu berapa sebenarnya gitu loh? Saya itu tadi saya sampaikan. Saya ingin beasiswanya 5.000 gitu kan. Oke. Bisa nggak ya? Saya tahun kemarin 2 tahun yang lalu kami juga mengusulkan hal yang sama. Tapi kan saya itu tadi Mas,
pendidikan, kesehatan itu juga membutuhkan prioritas yang tidak sedikit Baik. ya, termasuk juga infrastruktur dan sarana prasarana. Nah, kemudian kita hitung kayaknya sementara sekian dulu deh gitu misalnya, sambil kemudian kita lihat kemampuan anggaran kita pada tahun-tahun mendatang. Memang ini tidak murah gitu ya. Artinya 18 juta dalam satu semester itu lumayan loh Mas. Arek piro ya, gitu Bu, ya. Iya. Makanya kemudian harapan kita tentunya sebagaimana saya sampaikan kepada mitra kerja kami, ada feedback yang kita terima. Jadi ya kita kan bangga nih misalnya, oh ya ini yang kemarin dapat bantuan pembiayaan dari pemerintah, dia kembali mengabdi, kembali bersama-sama dengan Surabaya, membangun kota Surabayanya gitu. Atau kemudian untuk saat ini memang mereka dilibatkan untuk bisa menjadi bagian dari rencana pembangunan kota ini, terutama di bidang sumber daya manusia. Ngobrolnya kepingin lebih panjang nih Bu Husnul, jadwal juga ya, waktu durasi udah nggak memungkinkan. Terakhir Bu, sebagai closing statement dan juga sebagai penekanan dari obrolan kita pagi hari ini terkait dengan topik bahasan penambahan kuota beasiswa pemuda tangguh, ini upaya Pemkot persiapkan generasi emas. Ibu harapannya apa nih untuk yang mendengarkan talkshow kita pagi hari ini terkait dengan topik ini Bu? Monggo. Harapan tentu kemudian kita berharap melalui program-program yang kita rencanakan, kita sepakati bersama itu berdampak luas. Terutama untuk peningkatan sumber daya manusia. Kita melihat bahwa perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu begitu sangat cepat ya, dan kita pun berharap Surabaya ini di masa-masa yang akan datang, di tahun-tahun mendatang tentunya bisa sejajar dengan kota maupun provinsi yang tentunya memang dengan kemampuan anggaran dan sumber daya manusianya lebih baik. Jadi kita pun juga melihat bahwa ini adalah salah satu ikhtiar ya Mas ya, ikhtiar kita bersama bagaimana di tahun-tahun yang datang generasi penerus arek-arek Surabaya ini generasi yang membanggakan. Harapan besar dari seorang Husnul Khotimah. Ibu Husnul Khotimah, SPD MPDI, Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Andre. Pencerahannya luar biasa pagi hari ini. Ini sudah berat. Rumangsa gak sarapan wis wareg Bu. Misalnya apot-apot ya. Apot lan alot Mas. Matur nuwun sangat Ibu. Mas Selamat kembali melanjutkan aktivitas, sehat selalu agar tetap bisa melayani warga Surabaya. Terima kasih Mas Andre atas ajakan ngopi paginya, coffee morningnya ini yang begitu sangat empuk, dan tentunya kemudian kami berterima kasih Mas Andre dan tim dari Sonora yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian dari pembangunan kota ini melalui pemberitaan, informasi, dan kita berharap ya ini kemudian siapapun yang mendengarnya itu akan disampaikan kepada masyarakat bahwa oh ternyata pemerintah ada program ini loh gitu ya. Terima kasih. Saya Andre Komarudin pamit. Terima kasih banyak sahabat Sonora. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jangan sampai Anda lewatkan episode-episode selanjutnya dari Dialog Sambang Parlemen. Persembahan dari DPRD Kota Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.